Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzi Rahmat. Saat ini insya Allah saya akan sedikit sharing mengenai ilmu kesehatan. Nah, yang saya akan sharingkan yaitu organ penting dalam tubuh kita, yang dimana satu organ ini, apabila organ ini baik maka akan baik kepada organ lainnya, dan apabila organ ini buruk maka akan buruk kepada organ lainnya. Nah, di sekian banyak organ penting dalam tubuh kita, saya akan sedikit sharing mengenai organ lambung. Kenapa? Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Tabrani, kalau saya ringkas, dapurmu adalah lambungmu. Kesehatanmu tergantung dengan apa yang kamu makan. Nah, jadi betapa penting organ lambung ini. Kenapa? Bahkan Rasulullah sampai menyampaikan seperti itu, kesehatanmu tergantung dengan apa yang kamu makan. Nah, saya tidak akan menjelaskan mengenai banyak secara medisnya, tapi insya Allah saya akan menjelaskan dari mulai pola makan dan emosi. Nah, pola makan. Dari pola makan, kita sering banyak salah kaprah. Salah satunya adalah makan berat di malam hari. Nah, jadi organ lambung ini memiliki jam piket, yaitu di antara jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, jadi maksud adanya jam piket ini adalah lambung ini sedang kerja kuat-kuatnya. Jadi apabila lambung ini sedang bekerja kuat-kuatnya, lalu kita ditambahin makanan berat, maka itu akan membuat lambung itu stres. Lambung itu melemah fungsinya. Kenapa? Karena seibaratkan gini, kita lagi kerja nih, terus kita lagi kerja, kita belum beres, lalu ada bos tambahin amanah tuh, nih amanahnya harus selesai hari ini, amanahnya tambahin lagi. Kira-kira kalau kita posisi seperti itu, kita stres gak? Ini tugas belum beres gitu kan, terus ditambah lagi tugas gitu kan. Nah, pasti kan kita stres gitu. Nah, sama seperti lambung juga. Lambung ini lagi kerja kuat-kuat di antara jam 7 sampai jam 9 malam. Lalu kita tambahin makanan berat, stres lambung. Kenapa? Karena lambung ini lagi mengurai, lagi memproduksi makanan dan minuman yang kita konsumsi pagi sampai sore, itu diurai sama lambung di malam hari untuk dihasilkan menjadi asupan darah, energi, antibodi untuk tubuh kita. Nah, karena kita ditambahin makanan berat, maka lambung ini angkat tangan, stres. Efeknya apa? Efeknya pagi-pagi badan lemes, badan terasa berat, pegel-pegel, sering ngantuk atau mengantuk banget. Dan kalau misalnya dari segi penyakit, bisa diabetes, kolesterol, dan penyakit lainnya. Nah, dari itu baru dari pola makan gitu kan. Nah, kenapa jadi si organ lambung ini, bukan organ lambung aja yang memiliki jam piket, tapi organ lainnya juga memiliki jam piket. Jam piketnya masing-masing, seperti paru-paru, jantung, usus besar, usus kecil, dan sebagainya. Itu memiliki jam piketnya masing-masing. Nah, saya ambil contoh dari lambung. Nah, dari lambung ini, itu dari mulai pola makan yang kita salah ya. Pola makan kita yang salah. Jadi kalau memang kita mau makan berat, maka makan beratnya itu sebelum maghrib, jangan setelah maghrib. Jadi batasannya itu, kalau misalnya setelah maghrib itu justru akan memberatkan fungsi lambung. Nah, maka kita geser yang biasa makan berat di malam hari, digeser ke sebelum maghrib, seperti itu. Terus Kang, gimana kalau misalkan malamnya kita lapar? Nah, pilihannya ada 4. Kalau memang kita lapar, maka pilihannya ada 4 makanan yang memang kita bisa konsumsi di malam hari, yaitu labu, roti, gandum, sama sayuran. Kenapa? Karena 4 makanan ini memang sangat mudah diurai oleh lambung ketika di malam hari, seperti itu. Nah, itu dari pola makan ya. Ketika makan berat. Yang kedua, yaitu siapa nih di sini teman-teman yang memang sering udah makan berat langsung minum banyak. Nah, efeknya bisa jadi kembung, bisa jadi susah BAB, bisa jadi dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah pola makan yang salah. Jadi kalau misalkan teman-teman makan berat langsung minum, itu justru akan memberatkan lambung itu bekerja. Kenapa? Karena saya ibaratkan lagi, contoh misalkan ada wastafel,
Nah, si wastafel ini kan ingin membuang kotoran tuh dari megang piring. Ada piring, ada nasi yang memang belum habis, kita buang di wastafel. Nah, kalau kita posisinya banyak air, ngebuang nasi itu kira-kira mampet gak tuh wastafel? Pasti mampet kan? Sama, lambung juga akan mampet. Kalau misalkan kondisinya kita akan makan langsung minum banyak, dalam artinya bukan 1 teguk 2 teguk, minum banyak, maka si makanan yang kita makan itu gak akan menghasilkan apapun untuk tubuh kita. Yang ada apa? Yang ada akan menghasilkan ampas, sampah pada tubuh kita, sehingga terjadi penyakit degeneratif, kolesterol, diabetes dan sebagainya gitu. Karena terhalang oleh air, sehingga si makanannya itu tidak terolah dengan baik oleh lambung. Jadi solusinya gimana? Solusinya itu minum itu jedanya 1 jam setelah makan berat. Bahkan kalau misalnya dari penelitian justru 2 jam setelah makan berat baru minum banyak gitu. Nah, kalau misalnya kita tersedak dan sebagainya, bisa 1 teguk 2 teguk gak apa-apa. Tapi kalau langsung minum banyak jangan. Seperti itu ya. Itu yang kedua, dari makan berat saya harapkan bisa diperbaiki. Lalu yang kedua itu dari minum. Jadi udah makan berat jangan langsung minum banyak, tapi 1 teguk 2 teguk boleh. Jadi jedanya 1 jam. Lalu yang ketiga itu jangan gak ada bahasanya cuci mulut. Jadi kalau misalkan kita makan berat langsung buah, itu justru akan membuat fermentasi di dalam lambung, sehingga apa? Asam lambung naik, penyakit degeneratif datang seperti diabetes, kolesterol dan sebagainya. Apa sih? Ya seperti itulah intinya. Jangan langsung makan buah setelah makan, karena itu kan terjadi fermentasi. Sama untuk minum dan buah itu jedanya 1 jam setelah makan atau 1 jam sebelum makan, agar makanan yang kita makan itu benar-benar menjadi antibodi untuk tubuh kita, menjadi suplai darah untuk tubuh kita, menjadi energi untuk tubuh kita. Nah, seperti itu ya. Lalu yang terakhir itu adalah mengenai emosi. Teman-teman tahu nggak? Ternyata organ lambung ini mempengaruhi salah satu emosi kita. Jadi kalau ada 4 emosi yang dapat mempengaruhi lambung. Apa itu? Yang pertama berpikir, yang kedua jatuh cinta, yang ketiga patah hati, yang keempat merindu. Nah, ayo lo, siapa nih yang sering mengalami 4 hal ini? Pasti semuanya pasti sering ya. Cuma dalam artian, dalam hal emosi ini jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Karena ketika kondisinya berlebihan, itu justru akan melemahkan fungsi lambung ya. Jadi seperti berpikir berlebihan, jatuh cinta berlebihan, patah hati berlebihan, merindu berlebihan, itu akan melemahkan fungsi lambung. Salah satu tanda yang memang kita bisa ketahui ketika emosi kita berlebih yang mempengaruhi ke tubuh kita ya, apa? Yaitu kurangnya nafsu makan. Coba aja kalian ingat-ingat, kalau kita nih lagi berpikir berlebih ya, misalkan kita lagi mikirin skripsi gitu, kita lagi mikirin banyak tugas, banyak orderan yang masuk dan sebagainya, pasti kita gak nafsu makan. Yang ada di pikiran kita itu pokoknya saya pengen beres dulu ini, amanah ini pengen beres dulu, kalau udah beres baru makan. Itu pun kalau makan. Ada juga yang enggak, sampai 1 hari 2 hari 3 hari gak makan. Nah, seperti itu. Jadi kalau berpikir berlebihan pasti akan melemahkan fungsi lambung. Salah satu tandanya yaitu kurang nafsu makan. Sama halnya kita sering menemukan nih orang yang lagi jatuh cinta berlebihan nih, lagi berbunga-bunga hatinya, sama pasti gak akan nafsu makannya berkurang. Orang yang lagi patah hati, sedih berlebihan, pasti nafsu makannya akan berkurang. Orang yang lagi rindu banget pasti nafsu makannya berkurang. Seperti itu ya. Nah, jadi saya harap teman-teman bisa menjaga organ lambung ini. Karena kenapa? Organ lambung ini adalah organ pertama yang memang peran paling besar dalam tubuh kita, yang bisa mempengaruhi sehat atau sakitnya tubuh kita. Sebagaimana Rasulullah pernah sampaikan di dalam hadis Tabrani, bahwa lambung ini adalah gerbang. Jadi apabila gerbang ini baik, pasti akan ke dalamnya juga akan baik. Tapi kalau misalnya gerbang ini rusak, maka akan rusak pada yang lainnya. Jadi mudah-mudahan yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama yang memang
yang lagi sakit mah yang lagi sakit GERD, jadi ada mah ada GERD dia. Kalau misalnya mah itu hanya kalau misalnya telat makan pasti sakit perih dan sebagainya gitu kan kalau telat makan. Tapi kalau GERD itu biasanya menimbulkan kecemasan, efeknya pasti menimbulkan kecemasan karena luka lambungnya itu udah parah. Nah maka perbaiki pola makannya dari sekarang, jadi jangan makan berat di malam hari, terus habis makan jangan langsung minum banyak, jadi minumnya 1-2 teguk, baru 1 jam setelah makannya boleh minum banyak. Lalu yang ketiga itu adalah emosi. Jadi saya harap teman-teman bisa mengendalikan emosinya. 4 hal tadi seperti berpikir, jatuh cinta, patah hati, merindu itu bisa dikendalikan. Jadi jangan terlalu berlebihan, karena memang setiap berlebihan pasti tidak baik, pasti akan menghasilkan negatif pada tubuh kita gitu kan ya, atau pada kehidupan kita. Makanya kenapa ada bahasan ketika kemarin ketika lagi rame-ramenya COVID, bahkan sampai sekarang kondisi pandemi sekarang, kenapa stres ini mempengaruhi imunitas kita? Karena ketika kita stres, karena stres ini kan berarti kita berpikir berlebihan, kita takut berlebihan, maka efeknya ke tubuh kita tuh kita gak nafsu makan, sehingga udah gak nafsu makan, adapun kita makan, organ lambung justru melemah fungsinya, turunlah imunitas kita, seperti itu ya. Jadi teman-teman, saya harap mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, walaupun mungkin saya juga masih belajar dari mulai penyampaian langsung seperti ini, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk semua umat. Saya cukupkan sekian, mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih, dan saya mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa memberikan distribusi lebih untuk umat, untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.